Ibu cek sekali lagi. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Oke. Kalau kayak gini kan udah nampak kalau udah sarapan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, mohon dipimpin doanya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan absensi terlebih dahulu supaya ibu mengetahui siapa-siapa saja yang tidak hadir dan apakah ada izin atau tidak. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Masya Allah, hadir semua ya. Rajin-rajin ya anak kelas ini. Ya, Bu. Baik. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang masih ingat materi pembelajaran di minggu kemarin? Aljabar, iya benar. Siapa yang masih ingat apa yang kalian pelajari pada saat materi aljabar kemarin? Aljabar, menyederhanakan aljabar. Satu-satu yang jawab tunjuk tangan, biar kita nampak, biar kita kelihatan tengoknya siapa saja yang aktif di kelas nanti kan. Sebelumnya ibu lupa bilang, kalau misalkan nanti pada saat penilaian, di sini kan ada karton yang dimana di sini ada nama siswa, ada kelompok-kelompoknya, ada perolehan bintang dan juga jumlah bintangnya. Apa kegunaannya? Pasti anak-anak kan belum mengetahui jika ibu belum menjelaskan. Di sini guna karton di depan ini yaitu untuk kita melihat siapa saja yang di kelas ini aktif, baik itu dalam menjawab pertanyaan, memberikan pertanyaan ataupun yang maju ke depan. Di sini kita menghargai siapa saja yang berani berpendapat supaya dengan adanya bintang-bintang di sini anak-anak semua bisa menjadi lebih berani dalam mengungkapkan pendapatnya sendiri. Jadi untuk anak-anak semua jangan sungkan, jangan takut kalau misalkan nanti saya nggak mau jawab karena nanti jawabannya takut salah, nanti ditertawakan oleh temannya. Itu tidak akan terjadi di kelas ini. Maka dari anak-anak semua, jika ingin berpendapat silahkan tunjuk tangan. Berarti yang tunjuk tangan itu adalah orang yang berani. Bukan hanya kita kasih bintang saya di sini, tetapi anak-anak juga mendapat nilai plus pada penilaian yang diberikan. Baik, sudah paham semuanya? Paham, Bu. Apakah anak-anak semua sudah siap untuk melakukan proses pembelajaran kita pada hari ini? Sudah. Mohon dirapikan terlebih dahulu kursi-kursinya. Dilihat di sekitarnya ada sampah. Di sini kita saling menjaga ketertiban ya anak-anak. Jangan mengganggu kawannya yang lagi belajar. Diusahakan menjaga suara masing-masing. Maksudnya jika diperlukan, jika hal-hal yang urgent, misalnya mau menjawab pertanyaan ataupun mau memberi pertanyaan, mau memberi pendapat, ataupun kadang ada yang ke kamar mandi, pas ibu bilang nggak boleh ribut ataupun nggak boleh bersuara, nanti kalian ke kamar mandi pun nggak berani bilang kayak gitu. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu persamaan linier? Apakah ada yang tahu? Dan pernah nggak kalian menemukan konsep persamaan linier satu variabel itu dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Belum tahu mungkin ya karena belum belajar. Baik, nggak apa-apa. Setelah ini kita akan belajar dan kita akan mengetahui mungkin kalian ada menemukan konsep persamaan linier satu variabel ini dalam kehidupan sehari-hari.
tetapi mungkin belum tahu itu dikatakan dengan apa mungkin ya. Baik. Nah, tentunya pada saat kita mempelajari sesuatu ataupun kita ingin mengetahui sesuatu, pastinya di situ ada manfaatnya, bukan? Kita belajar atau ingin tahu sesuatu pastinya ada manfaat yang ada di depannya. Begitu juga dengan proses pembelajaran materi pembelajaran kita hari ini, yaitu persamaan linier. Di sini pada persamaan linier mempunyai manfaat, yaitu ada yang tahu nggak manfaat kita belajar persamaan linier itu apa? Ada yang tahu? Iya, Vidya? Menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Beri tepuk tangan kepada Vidya. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, Saskia? Meningkatkan kemampuan adalah berbagai bidang. Ya, tepuk tangan pada Saskia. Yang tadinya menjawab, silakan maju untuk menempelkan bintang yang seperti Ibu katakan tadi kepada Vidya. Saskia, silakan. Terima kasih. Oke, selanjutnya tentunya pada saat kita melakukan sesuatu memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi persamaan linier di sini yaitu di mana anak-anak dapat menganalisis mengenai persamaan linier dengan tepat, juga dapat membuktikan sifat-sifat yang berlaku pada persamaan linier dengan tepat, dan juga dapat memodelkan permasalahan kontekstual ke dalam matematika dan menyelesaikannya. Adapun penilaian yang Ibu berikan, yaitu yang pertama ada penilaian sikap, di mana di sini Ibu menilai bagaimana sikap kalian pada saat menanggapi sesuatu ataupun pada saat kalian bergaul dengan teman-teman ataupun bagaimana cara kalian memberikan pendapat. Selanjutnya ada penilaian aktivitas. Di sini Ibu juga akan menilai bagaimana keaktifan kalian di dalam kelas. Apakah hanya terdiam ataupun duduk termenung di belakang ataupun pada saat guru menjelaskan asik tertidur. Di situ Ibu akan melakukan proses penilaian. Ada yang selanjutnya yaitu disiplin. Penilaian tentang kedisiplinan. Di sini juga Ibu akan melihat apakah anak-anak semua datangnya tepat waktu ataupun mengumpulkan tugas tepat waktu atau tidak. Yang terakhir yaitu Ibu juga akan melakukan penilaian hasil, di mana nanti Ibu akan melihat hal apa saja ataupun hasil apa saja yang kalian dapat setelah kita mempelajari materi yang sekarang ini. Oke. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah persamaan linier, di mana persamaan linier adalah salah satu persamaan dari ilmu aljabar, di mana pada persamaan ini sukunya mengandung konstanta dengan variabel tunggal. Mengapa disebut linier? Karena hubungan matematis ini digambarkan dengan garis lurus dalam sistem koordinat kartesius. Adapun bentuk umum dari persamaan linier di sini adalah Y sama dengan MX tambah B, di mana pada bentuk umum ini terdapat koefisien, variabel, konstanta, dan juga suku. Di sini pada persamaan linier juga mempunyai sifat-sifatnya. Adapun beberapa sifat yang dimiliki oleh persamaan linier yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan kedua ruas tak akan mengubah persamaan nilai. Selanjutnya, adakah anak-anak yang ingin membaca ataupun ada
ketiga, nilai persamaan tidak berubah jika kedua ruas ditambah atau dikurangi bilangan yang sama. Yang keempat, suatu persamaan jika dipindah ruas maka penjumlahan berubah jadi pengurangan, perkalian berubah menjadi pembagian dan sebaliknya. Oke, beri aplaus kepada Syifa. Baik, Syifa maju ke depan untuk menempelkan bintang. Ya, seperti disebutkan oleh Syifa tadi, sifat persamaan linear yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan kedua ruas tak akan mengubah persamaan nilai, dan juga perkalian dan pembagian bilangan kedua ruas tidak mengubah nilai persamaan, dan juga nilai persamaan tidak berubah jika kedua ruas ditambah atau dikurangi bilangan yang sama. Dan selanjutnya yaitu suatu persamaan jika dipindah ruas maka penjumlahan berubah jadi pengurangan, perkalian berubah menjadi pembagian, dan juga sebaliknya. Baik, di sini pada persamaan linear terdapat jenis-jenisnya, diantaranya yaitu ada persamaan linear satu variabel, persamaan linear dua variabel, dan persamaan linear tiga variabel. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang persamaan linear satu variabel. Ada yang tahu nggak apa itu persamaan linear satu variabel? Mungkin dari anak-anak pernah mendengar ataupun sebelumnya sudah mengikuti les ataupun bimbel. Ada yang tahu? Kepada Lisa? Persamaan linear satu variabel itu dia memiliki Satu variabel. Ada lain yang ingin menambahkan? Mazaya? persamaan linear satu variabel memiliki bentuk umum AX sama B sama dengan 0. Iya. Yang lain ada lagi yang ingin menambahkan? Apakah pernyataan dari kawannya sudah cukup? Sudah. Oke, beri aplaus kepada Lisa dan Mazaya. Kepada Lisa dan Mazaya, silahkan menempelkan bintangnya. Baik. Dalam menyelesaikan soal persamaan linear satu variabel, di sini terdapat beberapa aturan yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu suku yang berada di sebelah kiri tanda sama dengan disebut ruas kiri, dan suku yang berada di sebelah kanan tanda sama dengan disebut dengan ruas kanan. Adapun setiap perpindahan suku dari ruas kiri ke ruas kanan ataupun sebaliknya harus diikuti dengan perubahan tanda. Misal, yang semula tandanya positif, jika dipindahkan ke ruas kiri atau ruas kanan, dia menjadi tandanya negatif ataupun sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu kedua ruas dalam suatu persamaan bisa ditambah, dikurang, dikali, ataupun dibagi dengan bilangan yang sama. Jika pada ruas sebelah kirinya dia dikurang dengan 3, maka di ruas yang sebelah kanan juga dikurang dengan 3. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam permasalahan ataupun contoh soal pada persamaan linear satu variabel ini. Nanti kepada anak-anak yang piket hari ini, setelah kita melakukan pembelajaran kita, silahkan untuk menghapus papan tulis terlebih dahulu supaya nanti pada saat guru lain yang masuk, papan tulisnya sudah bersih. Baik, soalnya yaitu diketahui keliling persegi panjang
90 cm dengan ukuran panjang 5x tambah 2 cm dan lebarnya 2x tambah 3 cm. Maka panjang lebar persegi panjang sebenarnya berturut-turut adalah baik. Pada soal ini akan kita bahas sama-sama. Jika ada yang ingin memberikan pendapat silahkan, dan jika ada yang ingin menambahkan juga silahkan ya. Persegi panjang yaitu 2 kali P tambah L, di mana kelilingnya tadi kan 94 cm dan 2 dikalikan P-nya seperti yang dapat kita bacakan di PPT yaitu 5x tambah 2 ditambah L-nya yaitu 2x. Nah, selanjutnya apa lagi yang harus kita lakukan setelah sampai pada tahap ini? Menjumlahkan yang sama. Menjumlahkan yang sama. Yang mana aja yang sama? 5x tambah 2x. Berarti hasilnya 7x. Berapa lagi? Tambah 5. 47. Kenapa jawabannya 47? Ada yang tahu? 94 dibagi dengan 2. Iya, kedua ruas dibagi dengan 2, maka hasilnya 47. 7x tambah 5. 7x tambah 5. Setelah itu kita apakan lagi? Kedua ruas dibagi 7. Kedua ruas dikurang 5. Iya, kedua ruas dikurangkan dengan 5. Maka kita dapat hasilnya yaitu 42 sama dengan 7x. 42 sama dengan 7x. Proses selanjutnya apa yang harus kita lakukan lagi? Apakah perlu dikecilkan ataupun sudah cukup sampai di sini? Disederhanakan lagi. Kedua ruas dibagi 7. Kedua ruas dibagi 7. X sama dengan 6. Nah, di sini kita sudah mendapat nilai X-nya. Berarti nilai X-nya berapa? 6. 6.
mohon dibentuk kelompoknya terlebih dahulu seperti yang ada pada karton ini, yang mana kawan kelompoknya sudah tahu semua. Mohon dibentuk kelompoknya, dirapatkan kursinya ya, mejanya dirapatkan, dirapikan, supaya nanti pada saat berdiskusi supaya lebih mudah. Di sini setelah kita membentuk kelompok, ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Baik, kepada perwakilan dari kelompoknya silahkan diambil. Di sini ibu berikan waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD. Jika ada yang kurang dimengerti, tidak paham, silahkan ditanyakan. Ya, bagaimana Lisa? Ya. Apakah ada kendala di kelompok ini? Ada yang ingin ditanyakan? Oh gitu ya. Ini caranya kayak gini ya. Sama dulu ya. Ya. Nanti kedua ruasnya dikurang dengan 5. Kedua ruasnya tetap dikurang 5, jangan satu ruas saja dikurang 5 ya. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke. Apakah sudah siap? Sudah Bu. Sudah. Baik, ibu akan meminta perwakilan dari satu kelompok saja yang akan menjawab, yang akan mempresentasikan hasil dari soal yang kalian cari tadi ataupun hasil dari LKPD tadi. Baik, kepada kelompok mana yang akan mempresentasikan? Kelompok kami Bu. Oke. Ayo, siapa yang akan mempresentasikannya? Jawabannya keliling persegi yaitu 2 persegi. Keliling persegi panjang yaitu 2 kali P tambah L. Maka 72 sama dengan 2 dikali 5x kurang 1 tambah 2x tambah 2. Maka didapat hasil x sama dengan 5. Sehingga dapat kita hitung panjang dan lebar dengan memastikan nilai x. Maka panjangnya adalah 5x kurang 1, yaitu 5 dikali 5 kurang 1 sama dengan 24. Lebarnya 2x tambah 2, di mana 2 kali 5 tambah 2 sama dengan 12. Maka panjangnya adalah 24 dan lebarnya 12. Oke, terima kasih kepada Rizkia. Apakah dari teman-teman yang lainnya ada yang ingin menambahkan ataupun ada yang berbeda dengan jawabannya ataupun sama? Sama semua. Ya. Oke, berikan tepuk tangan kepada Rizkia. Bintangnya. Baik, kepada anak-anak sudah bisa dikumpulkan LKPD-nya terlebih dahulu. Baik, setelah kita mempelajari materi kita hari ini dan ibu lihat pada LKPD kalian sudah memahami semua materinya. Adakah dari anak-anak yang ingin menyimpulkan apa saja yang sudah
Baik, di sini selanjutnya akan Ibu simpulkan saja apa saja yang udah anak-anak tadi simpulkan, akan kita gabungkan. Untuk kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu persamaan satu variabel adalah kalimat matematika yang menyatakan persamaan antara dua suku, di mana satu suku mengandung variabel yang merupakan satu dan suku lainnya berupa konstanta. Adapun untuk bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX tambah B sama dengan C, dengan A, B, dan C adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Baik, setelah kita melakukan proses pembelajaran di sini, tadi kan Ibu sudah katakan Ibu akan menilai hasil dari pembelajaran kalian tadi. Baik, di sini Ibu minta untuk mengerjakan soal evaluasi. Di sini ada 4 soal, di mana anak-anak semua yang nomor absennya genap mengerjakan yang genap dan nomor absennya yang ganjil mengerjakan yang ganjil. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasinya. Oke, sudah siap? Silahkan kumpulkan soal evaluasinya. Baik, sambil Ibu memeriksa soal evaluasi kalian, di sini kalian mengerjakan dulu menjawab pertanyaan yang ada di PPT di kertas lembar. Nantinya kumpulkan kepada ketua kelas dan kumpulkan ke Ibu. Baik, melalui hasil dari evaluasi tadi, maka Ibu lihat sudah banyak kemajuan yang murid semua dapatkan dan alhamdulillahnya semua sudah paham. Cuman ada beberapa yang mungkin ada kesilapan pada saat membagikan bilangan ataupun pada saat memindahkan ruangan. Yang tadinya di sebelah kiri plus, pada saat dipindahkan ke sebelah kanan tidak diubah negatif atau positifnya. Maka yang remedial yaitu ada di sini Vidya, Siti Zakia dan Fitra Hasana. Kepada anak-anak yang tadi mendapatkan remedial, nantinya bisa belajar kembali pada kawannya dan mohon kepada kawannya diberikan bimbingan kepada teman-temannya tadi. Adapun soal untuk yang tadinya mendapatkan pengayaan dan remedial, yang tadinya mendapatkan pengayaan mohon dikerjakan soal yang di PPT ini dan dikumpulkannya pada pertemuan yang akan datang. Adapun yang remedial tadi, kalian dapat mengerjakan ataupun memperbaiki soal yang tadi Ibu berikan pada saat evaluasi. Mungkin ada yang belum paham ataupun salah dalam melakukan operasinya. Baik. Untuk Ibu ingatkan sekali lagi, untuk yang soal tadi kalian silahkan kalian kerjakan di rumah dan kalian kumpulkan pada saat pertemuan yang akan datang. Dan Ibu juga ingin mengingatkan bahwa materi yang akan kita pelajari pada pertemuan minggu yang akan datang adalah
materi tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Diharapkan kepada semua siswa dapat belajar ataupun mengulang-ulang dulu buku terlebih dahulu ataupun mencari informasi di buku ataupun di internet supaya pada saat kita melakukan proses pembelajaran kita sudah mudah dalam memahaminya. Baik, alhamdulillah proses pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah kita belajar bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari dan semoga bermanfaat. Baik, kepada ketua kelasnya mohon dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekian materi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.